Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Winda Wahyu Pratama, calon guru penggerak angkatan 6, akan meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 7 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. Kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswanya. Ingmadyo Mangunkarso artinya adalah di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, peranan guru adalah memberi motivasi dan memposisikan dirinya sebagai teman dan juga menjadi tempat para peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Sedangkan Tutpuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Dalam hal ini, guru harus selalu mendorong para peserta didiknya untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai yang dikehendaki. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara memberikan pendapat bahwa pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut teori yang terkenal dengan sebutan konvergenetik teori, di mana anak terlahir sebagai sehelai kertas yang telah ditulis penuh, namun tulisan itu masih suram atau samar. Tugas pendidikanlah menebalkan tulisan-tulisan yang baik, sedangkan tulisan-tulisan yang tidak baik dibiarkan saja atau diminimalisir. Jika perlu, hilang dan tertutup oleh tulisan-tulisan yang baik dari pendidikan. Yang ketiga, membangun karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi jangan sampai kita menyamakan pendidikan anak di pesisir pantai, anak di pegunungan, maupun di perkotaan, karena mereka memiliki kodrat alam yang berbeda. Juga jangan menyamakan pendidikan anak di era 90-an dengan pendidikan anak di tahun 2000-an, karena jelas mereka memiliki kodrat zaman yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik di zaman era abad 21 ini haruslah melek teknologi terhadap segala perubahan zaman. Yang keempat yaitu penerapan budi pekerti atau watak atau juga karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Yang kelima, bahwa bermain merupakan kodrat anak. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah kodrat anak yang memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, dan hal ini sudah ada pada diri anak. Anak membutuhkan bermain untuk meluapkan emosinya. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kita juga bisa menggunakan games-games yang seru sehingga anak menjadi antusias. Guru bisa menerapkan ice breaking, tidak hanya fokus belajar di dalam kelas, namun siswa dapat diajak belajar di luar kelas atau lingkungan sekolah agar siswa semangat dan tidak jenuh. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya supaya materi yang sudah disediakan ini dapat saya sampaikan kepada peserta didik tanpa saya mengetahui daya serap siswa dan tanpa saya melakukan refleksi kepada siswa. Kemudian saya berpikir siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus. Jadi saya hanya mengukur dari segi nilai saja.
Kemudian, pusat pembelajaran hanya berfokus kepada guru, di mana konsentrasi murid harus fokus ke guru dan murid hanya mendengarkan guru, mencatat yang guru sampaikan, dan mengerjakan yang guru tugaskan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa siswa sebagai subjek pembelajaran dan proses pendidikan dan pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Pembelajaran harus menyenangkan, membuat peserta didik nyaman dan santai dalam belajar sehingga mereka tidak terbebani. Guru adalah penuntun. Nah, dalam hal ini kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Zannemann sehingga anak dapat mencapai keselamatan dalam raganya dan kebahagiaan dalam jiwanya. Siswa diberikan kebebasan dan merdeka dalam belajar, namun pendidik adalah sebagai pamong yang memberikan arahan dan tuntunan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya atau orang lain. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakat anak. 3. Melakukan proses pembelajaran yang kreatif dipadukan dengan nilai kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.